Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pernahkah kalian terpikir bagaimana obat tetes mata atau krim yang kita pakai sehari-hari bisa tetap jernih dan stabil? Padahal di dalamnya ada air dan minyak yang seharusnya tidak menyatu. Jawabannya ada pada ilmu kesetimbangan fasa, dan itulah yang akan kami bahas hari ini. Perkenalkan, kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Kamila Jumi Yustina bersama Ai Muslimatul Amanah dan Farid Ismail. Kami akan mempresentasikan analisis dan interpretasi diagram fasa Turner air isopropil miristat Twin 80 dan Span 20. Sebuah kajian mengenai bagaimana air, minyak sintetis, dan surfaktan dapat membentuk sistem yang stabil melalui pemahaman diagram fasa Turner. Mari kita mulai. Tujuan dari presentasi ini adalah memahami bagaimana tiga bahan ini berperilaku jika dicampur dalam berbagai perbandingan, kapan mereka menyatu menjadi satu larutan jernih, dan kapan mereka malah memisah menjadi dua lapisan. Nanti kita bakal bahas dari yang paling dasar, yaitu mengenal komponennya, terus baca diagramnya, sampai akhirnya bisa menghitung berapa gram tiap fasa yang terbentuk kalau kita punya 100 gram campuran. Total ada 10 bagian pembahasan, mulai dari karakterisasi sampai rekomendasi formulasi di akhir. Komponen pertama itu air. Rumusnya H2O. Dia berperan sebagai fase polar alias bagian yang suka air. Komponen kedua adalah isopropil miristat atau disingkat IPM. Ini sebenarnya bahan sintetis hasil reaksi ester antara asam miristat dan isopropanol. Fungsinya sebagai fase minyak dan biasa dipakai sebagai pelembab di produk kosmetik karena teksturnya yang ringan dan gak lengket. Komponen ketiga itu campuran dua surfaktan, Twin 80 dan Span 20. Dengan perbandingan 1:1, surfaktan ini ibarat penengah yang bisa menyatukan air dan minyak yang aslinya nggak mau nyampur. Diagram yang kita pakai ini disebut diagram Pseudo-Turner. Karena walaupun sebenarnya ada 4 bahan kalau dihitung, Twin 80 dan Span 20 dipisah. Kita anggap gabungan surfaktan itu sebagai satu komponen saja, biar bisa digambar di segitiga biasa. Diagram ini dibuat dengan cara titrasi air, jadi minyak dan surfaktan dicampur terlebih dahulu. Terus air ditambah sedikit demi sedikit sambil diamati kapan campurannya berubah dari bening ke keruh. Dari situ ditemukan 4 daerah fasa, mikroemulsi, gel, emulsi minyak dalam air, dan emulsi air dalam minyak. Ada juga rumus dari Gibbs, F sama dengan C dikurang P tambah 2, yang menjelaskan berapa banyak variabel bebas yang kita punya tergantung jumlah fasa yang muncul. Air itu fungsinya sebagai fase kontinu yang polar. IPM berfungsi sebagai fase minyak sekaligus pelarut buat bahan aktif yang sifatnya suka minyak. Nah, yang paling penting itu campuran Twin 80 dan Span 20, karena dia yang bikin tegangan antarmuka antara air dan minyak turun sehingga keduanya bisa berteman. Kita juga hitung nilai HLB, gabungan keduanya pakai rumus Griffin, hasilnya sekitar 11,8. Angka ini penting karena menentukan campuran ini lebih condong ke arah larut di air atau di minyak. Sistem kayak gini banyak dipakai di dunia nyata. Contohnya di farmasi topikal, buat basis mikroemulsi obat yang dioles ke kulit. Di kosmetik, karena IPM bikin produk terasa ringan dan gak lengket. Di sediaan tetes mata, karena mikroemulsinya bisa jernih dan lembut di mata. Dan yang terakhir, di riset dasar buat mempelajari kesetimbangan fasa itu sendiri. Ini dia diagram utama kita. Di pucuk segitiga itu 100% campuran Twin 80 dan Span 20, di pojok kiri bawah 100% air, dan di pojok kanan bawah 100% IPM. Ada 4 warna yang mewakili 4 daerah fasa berbeda. MA
atau mikroemulsi itu daerah paling gelap dekat pucuk. Dia jernih dan stabil. Gel itu daerah kental di tengah kiri. Terus ada emulsi O atau W atau minyak dalam air di bagian bawah kiri. Sama emulsi W atau O atau air dalam minyak di bagian kanan yang areanya lumayan luas. Cara pembacaan diagram. Biar bisa baca posisi satu titik di diagram ini, caranya kita tarik garis dari titik itu sejajar dengan salah satu sisi segitiga sampai memotong sisi yang lain. Persen air dibaca sejajar sisi IPM surfaktan, persen IPM dibaca sejajar sisi air surfaktan, dan persen surfaktan dibaca sejajar garis dasar. Yang penting diingat, 3% ini kalau dijumlahin harus selalu pas 100%. Itu jadi cara kita ngecek apakah pembacaan kita udah benar. Penetapan titik A sampai F. Nah, supaya analisis kita representatif, kita pilih 6 titik yang sengaja disebar di keempat daerah fase yang berbeda-beda. Dikasih nama A sampai F. Titik-titik ini bakal kita pakai terus dari bagian ini sampai bagian lever lur nanti. Jadi, bukan titik acak yang beda-beda tiap analisis. Komposisi titik A sampai F. Ini tabel rincian ke-6 titik tadi. Titik A itu 85% air, 5% IPM, 10% surfaktan, masuk di daerah emulsi O atau W. Titik B itu 55/15 banding 30. Dia masuk daerah gel. Titik C itu 10/15 banding 75. Artinya surfaktannya dominan banget, makanya masuk daerah mikroemulsi. Titik D 45/40 banding 15. Dan titik E 40/40 banding 20. Keduanya di daerah dua fasa dekat kurva binodal. Terakhir titik F itu 10/80 banding 10. IPM-nya paling dominan, jadi dia masuk daerah W atau O. Contoh langkah pembacaan titik D. Sebagai contoh cara baca, kita ambil titik D. Dari titik D, kita tarik garis sejajar sisi IPM twin 80 sampai motong sisi kiri. Ketemu angka 45%, itu persen airnya. Terus, tarik garis sejajar sisi air twin 80 sampai memotong garis dasar. Ketemu 40%, itu persen IPM-nya. Sisanya otomatis 15%, itu persen surfaktannya. Kalau dijumlahin 45 plus 40 plus 15 pas 100%. Jadi pembacaan kita valid. Identifikasi daerah fasa dan kurva binodal. Sekarang kita bahas konsep kurva binodal, yaitu garis merah yang jadi pembatas antara dua kondisi besar. Di atas garis itu ada daerah satu fasa, gabungan dari Me dan gel. Di sini campurannya jernih atau kental, tapi tetap homogen dan stabil secara termodinamika. Di bawah garis itu daerah dua fasa, gabungan emulsi O atau W dan W atau O.